Halo, perkenalkan nama saya Yanes ya. Biasa dipanggil Pak Yan begitu. Saya sebagai konselor di SMP Negeri 4 Sentani atau Sekolah Lentera Harapan. Selamat datang untuk kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 4 ini. Ya, saya mengucapkan selamat. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan, sehingga kita akan bersama-sama di sekolah ini kalau Tuhan mengizinkan selama 3 tahun ya. Sekarang kalian masuk di kelas 7. Bagaimana nih kabarnya kalian sekarang? Bosan? Senang? Atau bagaimana? Pastinya senang ya, karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 4 Sentani. Baik, saya mengucapkan selamat datang di acara pengenalan lingkungan. Akan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindu-Mu Yesus. Meski
waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Menyembahmu Yesus. Seperti-Mu Yesus. Kau nyatakan anugerah-Mu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Kejaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada orang tua murid dan calon peserta didik kelas 7 SMP Negeri 4 Sentani. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan, sehingga hari ini kita boleh dipertemukan kembali walaupun hanya melalui media online. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Sentani. Untuk itu, saya mengingatkan kepada peserta didik yang mengikuti kegiatan PLS di rumah melalui live YouTube channel untuk dapat menuliskan nama lengkap di kolom komentar sehingga panitia dapat mengetahui kehadiran peserta didik. Dan bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan PLS di sekolah melalui live YouTube channel juga, dipersilakan untuk menuliskan nama di absen yang telah disediakan oleh panitia. Baiklah, hari ini kita akan segera memulai kegiatan PLS kita, dibuka dengan doa
Untuk itu saya minta kesediaan Ibu Selvi May untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Kepada Ibu kami persilakan. Untuk memulaikan kegiatan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan kegiatan PLS ini. Tuhan kiranya memberkati kegiatan ini mulai awal hingga akhirnya. Biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Ibu Selvi. Baiklah, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu tentang pengenalan sekolah kita, tentang visi, misi, dan tema sekolah. Dan sesi ini akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sentani, yaitu Bapak Gerard Sereh. Kepada Bapak Gerard kami persilahkan. Selamat pagi untuk orang tua murid dan siswa-siswa SMP maupun SMA Lentera Harapan. Kita mengucap syukur walaupun kita tidak bisa bertemu, tetapi Tuhan memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi para penemu-penemu teknologi, sehingga walaupun kita tidak bisa bertemu, kita masih bisa menggunakan teknologi untuk saling berelasi. Kami sangat mengucap syukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada orang tua murid yang telah memutuskan untuk membawa setiap anak-anak ke sekolah kami untuk kami didik. Tidak ada sekolah yang sempurna, termasuk sekolah Lentera Harapan. Sekolah Lentera Harapan memiliki banyak kekurangan, tetapi di setiap kekurangan-kekurangan itu kami selalu mau bekerja sama dengan orang tua, dan satu lagi yang paling penting adalah tempat ibadah. Bersama-sama dengan para rohaniawan, kami akan bekerja sama untuk mendidik penerus bangsa yang namanya murid. Siapapun dia, berapapun umur dia, kami bersama-sama dengan mereka akan mendidik anak-anak. Memilih sekolah itu bukanlah sebuah keputusan yang kecil. Itu keputusan yang sangat-sangat beresiko. Itu keputusan yang sangat-sangat besar di dalam hidup seorang anak. Bagaimana tidak? Bagaimana dengan lingkungannya? Kalau lingkungannya kumpulan orang-orang nakal, maka anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang nakal. Bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah dia mengajar dengan kasih kepada setiap anak-anaknya? Bagaimana juga dengan lingkungan-lingkungan yang dapat membawa anak-anak itu kepada hal-hal yang jauh lebih berbahaya daripada yang dipikirkan oleh orang tua. Kalau kita lihat, tahun lalu ada seorang yang luar biasa pintar dan kita telah kehilangan dia, adalah Bapak Habibie. Bapak Habibie adalah orang yang sangat-sangat memberkati negara ini. Dia pergi sekolah ke Jerman. Dia memutuskan sekolah di sana dan dia kembali ke Indonesia, dan begitu banyak hal yang telah dia lakukan bagi bangsa ini. Lalu beratus-ratus tahun yang lalu ada seorang yang sangat-sangat pintar. Lalu pada masa kecilnya dia punya mama tinggal di sebuah tempat yang sangat-sangat ramai. Nah, tempat yang ramai itu namanya pasar. Lalu mamanya melihat dia setiap hari pegang parang lalu potong-potong segala macam. Lalu mamanya lihat, kenapa anak ini potong segala macam? Ternyata mereka itu tinggal di tempat orang yang biasa potong babi. Jadi potong daging babi, potong tiap hari. Lalu mamanya lihat, kalau saya tinggal di sini terus, maka kemungkinan besar anak ini hanya akan jadi tukang potong babi. Lalu mamanya memutuskan untuk memindahkan dia dari lingkungan yang namanya pasar
lalu pindah ke tempat yang lebih sepi. Kemudian mamanya lihat anak ini mulai mengangkat kursi keliling kiri kanan. Akhirnya mamanya itu tahu bahwa tempat yang mereka tinggal itu adalah dekat kuburan. Anaknya ini melihat bahwa setiap kali orang angkat jenazah, maka mamanya pikir, kalau tempat begini terus, berarti anak ini kemungkinan hanya akan menjadi pengangkut jenazah. Kemudian mamanya memutuskan lagi untuk pindah. Begitu pindah ke tempat yang lebih layak, akhirnya mamanya tahu ini tempat terbaik. Nah, tempat itu dekat sekolah dan anak-anak di situ semua bersekolah dengan baik, dan akhirnya anak itu bertumbuh dan menjadi besar, dan sampai hari ini anak itu menjadi sangat terkenal dan namanya adalah Mencius, orang yang sangat memberkati negara Cina. Banyak orang tua yang sangat mendambakan anaknya berhasil. Banyak anak-anak dari SD, bahkan lebih dari TK di bawahnya, itu sudah memikirkan masa depannya seperti apa. Ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi pramugari, ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi gubernur. Banyak hal yang dipikirkan. Semua anak-anak dari kecil mendambakan untuk berhasil. Tetapi tidak ada orang tua yang memikirkan anaknya untuk menjadi gagal. Tidak ada. Tidak ada yang bapak dan mama kamu itu memikirkan bahwa nanti anak saya umur begini dia harus bisa rokok supaya kelihatan keren. Tidak ada orang tua yang pada masa itu dia akan berpikir, anak saya kira-kira umur 14 tahun dia sudah harus minum mabok, sehingga dia jalan kiri kanan, goyang kiri goyang kanan, walaupun tidak ada musik. Tidak ada orang tua yang memikirkan pada umur sekian anak saya harus bunuh orang. Tidak ada orang tua yang memikirkan hal itu. Setiap orang tua memikirkan anaknya untuk berhasil. Keberhasilan anak-anak menjadi kebanggaan daripada setiap hati orang tua. Orang tua yang mencintai anak-anak, dia akan mendoakan anak-anaknya. Bahkan dia setiap hari mencari nafkah untuk pendidikan anaknya dan makan minum anak-anaknya. Cinta Tuhan yang begitu besar itu dapat kita lihat dari mama dan bapak kita yang berdoa dan setiap hari menafkahi kita semua yang masih kecil. Nah, sekarang ada 3 faktor yang tadi Pak Guru mengatakan bahwa sekolah, tempat ibadah, dan guru itu menjadi sekolah, tempat ibadah, dan orang tua adalah 3 faktor yang mempengaruhi pendidikan. Nah, setiap guru yang mengajar di sekolah memiliki kepercayaan yang sangat berbeda-beda. Nah, sekolah Lentera Harapan memiliki visi yang namanya iman di dalam Kristus. Kami sebagai sekolah Lentera Harapan mempercayai bahwa satu-satunya yang membawa manusia kepada keselamatan dan yang mengarahkan pendidikan kepada sebuah kesuksesan yang ada di dalam dunia ini maupun dalam kekekalan itu adalah iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus adalah visi daripada sekolah ini. Visi dalam sekolah ini yang iman dalam Kristus menjadi sentral bagi pengetahuan sejati dan karakter ilahi. Kami mengajarkan di dalam sekolah ini bahwa Kristus satu-satunya juru selamat. Itu bukan berarti kami memaksakan orang yang beragama lain masuk dalam sekolah ini untuk menjadi Kristen. Karena di dalam Alkitab itu diajarkan bahwa setiap orang yang menjadi pengikut Kristus itu sudah ditetapkan. Jadi kalau tidak ditetapkan, maka tidak pernah akan menjadi Kristen.
Jadi kalau orang berpikir sekolah ini kristenisasi, itu adalah hal yang salah. Karena di dalam Alkitab sudah diajarkan siapa yang menjadi Kristen, dia itu adalah orang yang pada awalnya sudah dipilih. Nah, sekarang bagaimana dengan pengetahuan sejati? Setelah kita memiliki iman di dalam Kristus, pengetahuan sejati itu kita akan mengerti bahwa pengetahuan itu mengandung hikmat. Hikmat yang dari Allah. Bagaimana menggunakan setiap pengetahuan matematika dengan benar. Bagaimana menggunakan pengetahuan kimia dengan benar. Bagaimana menggunakan pengetahuan fisika dengan benar. Semuanya harus dikerjakan dengan benar. Itu melalui pengetahuan yang sejati. Kita bisa lihat di berita, ada orang-orang yang begitu pintar, tetapi justru merusak dunia ini. Itu bukan pengetahuan yang sejati. Itu pengetahuan yang merusak dunia. Lalu visi yang dari SLH itu adalah karakter ilahi. Karakter ilahi itu adalah kita punya iman, kita punya pengetahuan, kita punya karakter. Karakter apa? Karakter Kristus. Apakah karakter itu sempurna dalam hidup kita dalam dunia ini? Jawabannya tidak. Itu karakter yang terus bertumbuh dan bertumbuh sehingga kita makin hari makin mirip kepada Kristus. Setiap guru, setiap orang-orang yang berada dalam sekolah lentera, termasuk siswa-siswa, adalah orang-orang yang belajar mengikuti Kristus. Pasti ada buat dosa, pasti. Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi semuanya belajar hari demi hari, belajar hidup kudus. Nah, misi kita adalah menyatakan keutamaan Kristus. Menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat di dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan yang holistis. Nah, dengan pendidikan holistis, pendidikan yang bersifat menyeluruh, maka kita akan mengerti bahwa kita mendidik kalian bukan untuk hal matematika saja, bukan di dalam otak saja, tetapi dengan seluruh hidup kamu kami didik. Kami juga mendidik bagaimana fisik kamu. Kami mendidik pengetahuan kamu dengan baik, bagaimana karakter kamu. Memproklamirkan Kristus itu bukan pergi bicara-bicara Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, itu saja. Tetapi dari seluruh tindakan kamu memuliakan Dia. Itu yang namanya memproklamirkan Dia. Nah, kalau dari visi, misi, itu semuanya tercatat dari Kolose pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang seterusnya. Kalau kalian baca di situ, Paulus punya doa, dia mengatakan, kamu harus punya pengetahuan yang sejati. Iman di dalam Kristus, karakter ilahi, dan seterusnya di bawah dia mengatakan, Kristus lebih tinggi dari apapun. Nah, setelah kita bicara visi misi, sekarang kita akan berbicara mengenai tema sekolah. Nah, tema sekolah kita tahun ini adalah merindukan Tuhan. Kalau orang tua pernah ingat waktu anak-anak masih kecil sekali, kira-kira belum bisa jalan atau masih merangkak, atau yang masih bisa jalan atau kurang mampu jalan dengan baik. Ketika bapak dan mama pergi, dia masih digendong sama oma atau tantenya. Begitu orang tua itu kembali, mama atau bapak itu kembali, seorang anak langsung kegirangan melihat bapak dan mamanya. Karena apa? Itu yang namanya merindukan orang tua. Merindukan orang tua itu mirip sekali dengan merindukan Tuhan. Kalau Alkitab itu mengajarkan, jadilah seperti anak-anak kecil ini yang merindukan bapaknya. Nah, setiap guru, setiap siswa tahun ini, kita belajar dari hal kecil sampai hal-hal yang paling besar. Bagaimana Tuhan itu kita selalu rindukan. Rindu untuk apa?
rindu semakin bertumbuh di dalam dia. Nah, ini 1 tahun ke depan kita akan mengalami perjalanan yang sulit sekali. Karena kita tidak bisa memprediksi sampai kapan virus ini berakhir. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang selalu menolong kita. Kalian sebagai murid-murid kami pasti akan bantu kalian belajar. Untuk orang tua siswa, kami sangat meminta tolong kepada Bapak dan Mama untuk bersama-sama dengan kami kita bekerja sama untuk kehidupan anak-anak kita. Karena anak-anak itu adalah masa depan daripada negara Indonesia. Kalau generasi muda itu hancur, sejarah Indonesia pun mungkin akan berakhir. Tetapi kalau di dalam generasi-generasi muda, anak-anak yang kira-kira sekarang berumur 12 tahun dan anak-anak yang berumur 16 tahun, dididik di dalam Tuhan, mengerti panggilan apa yang harus mereka kerjakan di dalam hidup mereka, maka negara ini punya masa depan. Kita tidak bisa berpuas diri dengan apa yang ada hari ini, tetapi kita harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di hari depan. Sekolah pasti tidak sempurna. Guru-guru pasti punya kekurangan. Kami punya kekurangan. Maka dari itu, jikalau kami menemukan banyak sekali hal-hal yang sulit kami pikirkan, kami akan berdiskusi dengan orang tua untuk setiap kehidupan daripada anak-anak. Kami sangat berterima kasih untuk setiap orang tua yang selama ini sangat-sangat mendukung sekolah. Terima kasih. Sekolah ini masih ada, bukan hanya karena guru-gurunya semangat mengajar, tetapi karena dukungan orang tua yang sangat besar kepada sekolah ini. Kalaupun suatu saat anak-anak itu berhasil, maka pasti yang diingat adalah siapa bapaknya, siapa mamanya. Guru-guru mungkin dilupakan, tapi hal yang melekat pada identitas seorang anak itu adalah orang tuanya itu siapa. Jadi kami sangat berharap Bapak dan Mama selalu mendukung kami, mendoakan kami, orang-orang yang lemah, yang setiap hari bergumul mengajar anak Bapak dan Mama di rumah. Ya, demikian presentasi dari saya. Tuhan memberkati Bapak dan Mama. Terima kasih kepada Pak Geral. Nah, demikianlah penjelasan mengenai visi, misi, dan tema sekolah SMP Negeri 4 Sentani. Saat ini kita akan melanjutkan penjelasan dari kurikulum sekolah. Bagi Bapak Ibu dan peserta didik dapat menyaksikan video berikut ini.
adalah sesi kurikulum ya. Jadi di sesi kurikulum nanti Ibu Guru akan jelaskan bagaimana anak-anak kelas 7 akan belajar di SMP Negeri 4. Nah, bagaimana ya caranya saya belajar untuk kelas 7? Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan, silakan anak-anak ambil pulpen atau pensil atau alat tulis lainnya. Lalu ambil juga buku tulisnya untuk mencatat apa saja yang akan Ibu sampaikan. Ya, dan kalau bisa kalian duduk bersama-sama dengan orang tua di dekat kalian supaya orang tua juga mendengarkan untuk sesi yang ini. Karena sesi kurikulum ini sangat penting ketika kalian belajar, khususnya pada masa kalian belajar di rumah dan terpisah dengan guru-guru. Oke, yang pertama yang harus kalian ketahui di SMP Negeri 4 untuk masa-masa pandemi seperti ini, sekolah akan membagi siswa dalam 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Ya, golongan yang pertama ini atau golongan 1 adalah siswa-siswa yang memiliki handphone, ya, smartphone atau memiliki laptop, dan juga kalian punya fasilitas internet, baik itu wifi maupun kuota internet yang ada di handphone masing-masing ataupun modem yang akan dipasang di laptop. Lalu golongan yang kedua adalah siswa yang memiliki smartphone atau laptop tetapi kalian tidak punya internet. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah siswa-siswi yang tidak punya smartphone, tidak punya laptop, dan juga tidak punya jaringan internet di rumah. Ya, ingat ya, kalau golongan 1 itu punya handphone atau laptop dan punya internet. Golongan 2 punya handphone atau laptop tetapi tidak punya internet. Golongan 3, kalian tidak punya handphone dan tidak punya internet. Lalu, bagaimana cara saya belajar? Ya, jadi kalian semua pertama itu akan mengikuti devosi atau ibadah pagi. Lalu selanjutnya kalian akan menonton video berisi materi pembelajaran. Kalian juga akan belajar dari modul yang diberikan oleh guru. Setelah itu kalian juga akan mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru dan juga mengumpulkannya. Nah, tapi sebelum itu, ya kalian ingat-ingat lagi kalian ini kira-kira di golongan berapa ya? Golongan 1 atau golongan 2 atau golongan 3? Ya, jika kalian sudah tahu kalau kalian itu di golongan berapa, silakan kalian tinggalkan komentar di YouTube ya. Kalau kalian bisa mengetiknya di kolom komentar, silakan kalian ketik dengan cara ketik nama lengkap kalian dan juga sebutkan golongannya. Nah, Ibu Guru, kalau saya tidak tahu caranya untuk ketik di YouTube itu bagaimana? Silakan kalian SMS saja ke nomor panitia yang waktu itu hubungi kalian, ya, yang memberikan informasi kepada kalian. Contohnya seperti yang di bawah ini. Contohnya namanya Benjamin Yos Pulalo. Jadi harus nama lengkap ya. Lalu Benjamin ini dia golongan 1. Jadi ketik nama lengkap dan sebutkan golongan berapa. Nah, untuk golongan belajar yang pertama, yang ke-1, yang punya handphone atau laptop dan juga punya internet, kalian akan mengambil materi belajar, ya, materinya itu secara online. Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan kalian link, supaya kalian tinggal klik saja untuk materi tersebut atau untuk video tersebut, ya. Lalu untuk mengerjakan tugasnya, kalian akan kerjakan sendiri. Tuntunannya bagaimana? Tuntunannya dari video atau materi yang sudah kalian klik tadi. Jadi setelah kalian belajar, kalian kerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas untuk golongan 1, kalian akan kumpulkan tugas melalui email. Ya, kalian juga harus membuat email, memiliki email supaya bisa kumpul tugas ke Bapak Guru atau Ibu Guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, kumpul tugasnya ini setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat paling lambat jam 3 sore. Ya, Senin, Rabu, dan Jumat paling lambat jam 3 sore. Itu yang golongan pertama, semuanya online. Lalu yang untuk golongan kedua
Pertama kalian akan mengikuti devosi. Kalau yang tadi golongan pertama devosinya online ya. Golongan yang kedua, kalian tetap ikut devosi, tetapi kalian akan berdevosi dengan orang tua di rumah. Jadi tidak akan online. Kalau golongan satu tadi online bersama wali kelas, golongan dua kalian akan devosi di rumah bersama orang tua. Setelah itu kalian bagaimana cara ambil materinya? Kalian datang ke sekolah membawa flash disk. Ya, membawa flash disk, datang ke sekolah supaya Bapak Ibu guru memberikan video pembelajarannya menggunakan flash disk kalian. Kalian dapat flash disk, kalian bawa pulang, kalian juga belajar di rumah. Lalu kalian datang ke sekolah selain membawa flash disk dan juga dapat materi video, kalian juga akan mendapat kertas-kertas yang isinya itu adalah tugas-tugas yang akan dikerjakan. Ya, tugas-tugas itu juga akan dikerjakan di rumah. Setelah itu cara mengumpulkannya bagaimana? Tugas-tugas tersebut akan dikumpulkan dengan cara kalian datang ke sekolah lagi. Ya, jam 1 siang pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Itu yang golongan kedua. Yang golongan ketiga, kalian tidak punya handphone dan juga tidak mempunyai jaringan internet. Berarti kalian datang ke sekolah untuk ambil materi pembelajaran dan juga tugas-tugas yang akan dikerjakan ya dalam bentuk kertas. Kalian bawa pulang, kalian kerjakan, lalu setelah itu kalian akan kumpulkan lagi dengan cara datang ke sekolah jam 1 siang hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk golongan belajar yang ketiga yang tidak ada handphone dan juga tidak ada internet, kalian juga akan tetap ikut devosi atau ibadah pagi bersama dengan orang tua kalian di rumah. Ya, selanjutnya ini adalah sesi belajar untuk kelas 7. Jadi untuk devosi kalian akan mengadakannya jam 8 pagi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu kalian libur, Minggu kalian gereja. Ya, jadi Senin sampai Jumat jam 8 pagi kalian devosi sampai jam 8:30. Setelah itu baru belajar. Ya, di layar ini sudah ada kalian sesi-sesi belajarnya jam-jam berapa saja. Lalu setelah itu ini adalah mata pelajarannya untuk masing-masing hari. Silakan kalian ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian catat dulu ya. Oke, ibu guru akan jelaskan per hari. Ya, dari hari Senin dulu. Pertama kalian akan belajar di rumah, kalian akan devosi. Untuk golongan 1, devosi online dengan wali kelas. Golongan 2 dan 3, devosi dengan orang tua di rumah. Jadi kalian tetap devosi ya dengan orang tua di rumah. Lalu di hari Senin setelah devosi, kalian akan belajar matematika. Belajar matematika untuk golongan 1 dan 2 kalian belajarnya pakai video. Golongan 1 tinggal klik saja videonya dari link Bapak Ibu guru. Golongan 2 tinggal klik video yang diberikan melalui flash disk. Lalu golongan 3 kalian belajar menggunakan modul ya, kertas-kertas yang banyak-banyak itu dari Bapak Ibu guru, kalian belajar melalui itu. Setelah kalian belajar, kalian akan mengerjakan tugas matematika. Ya, selesai mengerjakan tugas, kalian istirahat dulu. Setelah istirahat kurang lebih 15 menit, ya, kalian akan belajar prakarya. Sama sistemnya, menggunakan video bagi golongan 1-2 dan juga menggunakan modul bagi golongan yang ketiga. Setelah kalian belajar prakarya, kalian akan mengerjakan tugas prakarya. Setelah itu kalian istirahat, makan siang. Nah, setelah makan siang, jam 1, silakan datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah untuk apa? Ini yang datang ke sekolah hanya golongan 2 dan golongan 3. Golongan 1 tetap di rumah. Golongan 2 dan golongan 3, kalian datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugasnya tapi yang tugas hari Jumat. Jadi tugas yang hari Senin ini kalian belum kumpulkan. Kalian akan kumpulkan tugasnya nanti, ya. Jadi hari Senin datang ke sekolah, kumpulkan tugas yang hari Jumat, sekaligus kalian akan datang ambil materi untuk 1 minggu ke depan. Jadi di hari Senin akan bawa pulangnya itu adalah
materi-materi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin yang minggu depannya, dan juga tugas-tugasnya. Ya, jadi Ibu Guru ulangi lagi, hari Senin kalian datang ke sekolah membawa tugas hari Jumat. Setelah itu pulang membawa materi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin minggu depan beserta tugas-tugasnya. Itu hari Senin. Lalu hari Selasa sama, dimulai dengan devosi pagi. Lalu pelajaran pertama itu bahasa Inggris. Dan juga sama, golongan 1 tinggal klik saja linknya. Golongan 2 tinggal putar videonya, video yang kalian bawa dari hari Senin kemarin, ya. Dan golongan 3 kalian belajar dari modul atau fotokopian yang dikasih oleh Bapak Ibu Guru. Setelah itu mengerjakan tugas bahasa Inggris, lalu setelah itu istirahat. Dilanjutkan dengan pelajaran agama, ya. Setelah pelajaran agama sama juga, kalian belajar, mengerjakan tugas, lalu setelah itu istirahat. Setelah istirahat, jam 1 itu ada chapel siswa, ada ibadah gabungan dari kelas 7, 8, 9. Jadi bersama-sama dengan yang lainnya kalian akan mengikuti ibadah, ya, ibadah chapel siswa namanya. Lalu hari Rabu sekarang, hari Rabu sama devosi. Setelah devosi belajar matematika lagi, mengerjakan tugas matematika, lalu istirahat. Setelah istirahat belajar PPKN. Setelah belajar PPKN kalian akan mengerjakan tugas PPKN. Setelah itu makan siang, ya. Nah, hari Rabu setelah makan siang kalian datang ke sekolah jam 1, ya, ingat jam 1 untuk mengumpulkan tugas-tugas mata pelajaran Senin dan Selasa. Dikumpulnya Rabu. Mengerti ya? Jadi untuk golongan 2 dan 3, hari Rabu datang ke sekolah jam 1 untuk mengumpulkan tugas mata pelajaran Senin dan Selasa. Dikumpulkannya Rabu. Ya. Setelah itu, setelah kalian sudah mengumpulkan tugas, kalian kembali lagi ke rumah. Lalu untuk hari Kamis sama, paginya devosi dulu. Setelah itu belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, mengerjakan tugas juga. Setelah itu istirahat. Setelah istirahat kalian belajar IPS. Setelah belajar IPS ada tugas-tugasnya IPS. Setelah itu makan siang. Setelah makan siang kalian masih lanjut belajar mandiri. Jadi PR-PR yang belum selesai itu bisa dikerjakan di sisa waktu tersebut, ya, sampai jam 2:30. Setelah itu tidur siang atau istirahat. Lalu sekarang hari Jumat. Nah, untuk hari Jumat kalian sama devosi pagi, ibadah pagi. Untuk yang bisa online, yang golongan 1 devosi dengan wali kelas, yang golongan 2 dan 3 devosi bersama orang tua di rumah. Setelah itu belajar bahasa Indonesia. Ya, untuk golongan 1 kalian tinggal klik saja linknya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk golongan 2 tonton video yang diberikan pada hari Senin. Dan golongan 3 belajar menggunakan materi bacaan yang diberikan hari Senin juga. Setelah itu istirahat. Setelah istirahat mengerjakan IPA. Ya, ini ada pelajaran IPA. Sama belajar. Setelah itu ada tugas tambahan dari Bapak Ibu Guru IPA. Setelah itu istirahat, makan siang. Nah, setelah makan siang, hari Jumat, kalian datang ke sekolah untuk golongan 2 dan 3. Golongan 1, kalian kumpulkan tugasnya melalui email. Ya, email ke Bapak Ibu Guru mata pelajarannya. Ya, hari Jumat ini pengumpulan tugas yang kalian kerjakan mata pelajaran Rabu dan Kamis. Dikumpulkannya Jumat. Ya, jadi kalau Kamis itu ada pelajaran bahasa Inggris. Dari hari Rabu ya. Hari Rabu itu ada pelajaran matematika dan PPKN. Hari Kamis bahasa Inggris dan IPS. 4 mata pelajaran itu dikumpulkannya Jumat. Ya, Ibu Guru ulangi. Hari Jumat kalian akan mengumpulkan mata pelajaran matematika, PPKN, bahasa Inggris, IPS. 4 ini kalian kumpulkannya hari Jumat. Ya, yang online, yang golongan 1 kalian langsung kumpulkan melalui email. Yang golongan 2 dan 3 kembali ke sekolah, kumpulkan tugas-tugasnya. Itu hari Jumat. Ya, lalu setelah itu kembali lagi hari Senin. Nah, sama, hari Senin belajar.
setelah itu hari Senin kalian jam 1 siang datang ke sekolah yang golongan 2 dan 3 untuk kumpulkan PR yang ada di hari Jumat, ya, PR apa tadi tuh? Bahasa Indonesia dengan IPA, kalian kumpulkan di hari Senin. Setelah itu kalian bawa pulang materi belajar untuk hari Selasa sampai Senin minggu depannya. Ya, nanti di slide di YouTube ini akan ditayangkan, jadi kalian bisa catat. Lalu selanjutnya, nanti setiap tugas yang akan dikumpulkan itu diperiksa oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru akan nilai, lalu ketika kelihatan hasilnya, kalau nilai-nilai kalian yang didapat itu masih kurang, nanti Bapak Ibu Guru akan hubungi kalian untuk mendapat pembelajaran tambahan, ya, untuk mendapat pembelajaran tambahan. Lalu setelah itu, yang terakhir, saya menghimbau untuk Bapak Ibu, orang tua maupun wali, silakan Bapak Ibu dan juga orang tua atau wali murid bertanggung jawab untuk mengantarkan anaknya ke sekolah ketika mereka mau mengumpulkan tugas. Ya, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, jam 1 siang ke sekolah. Setelah selesai langsung kembali lagi. Jadi anak-anak tidak ada main-main di sekolah. Semua tidak ada yang berkumpul di sekolah untuk main, tidak ada. Tidak ada yang main-main bola, tidak ada yang kumpul-kumpul dengan teman, tidak ada. Datang ke sekolah dengan orang tua, kumpul tugas, setelah kumpul langsung pulang, tidak ada main-main. Ya, yang terakhir dari Ibu Guru, meskipun dari rumah kita juga tetap bisa belajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di SMP Negeri 4 Sentani. Demikianlah penjelasan tentang kurikulum dan cara belajar selama pandemi ini. Semoga penjelasan yang diberikan kepada kita bisa terima dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi perpustakaan dan OSIS. Bagi Bapak Ibu dan peserta didik, silahkan menyaksikan video yang akan kami tampilkan berikut ini. Terima kasih. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Lenda. Ibu bertugas sebagai pustakawati untuk SMP dan SMA Lentera Harapan, dan saat ini Ibu akan menyampaikan sesi tentang perpustakaan. Harap disimak dengan baik ya. Ya anak-anak, sekarang Ibu akan membawakan sesi perpustakaan. Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan sendiri bisa kalian lihat pada slide tersebut. Perpustakaan ialah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Tujuan dari perpustakaan sendiri adalah membantu para siswa-siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian, fungsi perpustakaan, ada beberapa fungsi untuk perpustakaan. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar warga sekolah, menanamkan kebiasaan belajar mandiri. Yang ketiga, membantu siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dan yang keempat, membantu guru menemukan sumber-sumber pembelajaran sebagai referensi. Ada struktur organisasi perpustakaan sekolah kita, Lentera Harapan Kampung Harapan. Penanggung jawab dari perpustakaan kita adalah kepala sekolah kita sendiri, yaitu Pak Gerald Sere, dan kepala perpustakaannya adalah Ibu Lenda Ingrid Victoria Parjer. Beberapa aturan dan ketentuan dalam pemakaian perpustakaan. Yang pertama, wajib membawa kartu perpustakaan. Yang kedua, bila kartu perpustakaan hilang, segera melapor ke petugas perpustakaan untuk diganti dengan yang baru. Yang ketiga, turut menjaga kebersihan dan keberadaan fasilitas serta semua koleksi perpustakaan. Yang keempat,
Anak-anak tidak diperkenankan untuk print, fotokopi, dan mengambil kertas HVS di perpustakaan. Yang kelima, anak-anak juga tidak diperkenankan menggunakan HP di perpustakaan tanpa pengawasan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sanksi yang akan diberlakukan jika kalian melanggar aturan-aturan tersebut. Yang pertama, setiap keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda per hari. Bagi guru adalah 1.000 per hari dan bagi siswa adalah 500. Nah, untuk sanksi tersebut berlaku saat nanti proses pembelajaran sudah dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, buku yang hilang atau rusak karena kelalaian dari peminjam wajib digantikan dengan buku yang sama atau membayar dengan harga buku yang sama. Hal ini juga berlaku saat nanti anak-anak sudah mulai kembali masuk ke sekolah dan dapat meminjam buku kembali. Kemudian yang ketiga, penggantian kartu perpustakaan yang hilang atau rusak karena kelalaian dari anak-anak sendiri akan dikenakan tarif sebesar 10.000. Sekian dan terima kasih sesi perpustakaan pada hari ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang OSIS. Nah, di sekolah mungkin OSIS ini adalah kata yang mungkin sering kita lihat, sering kita dengar, tetapi mungkin sebenarnya kita tidak tahu arti dari OSIS itu, tujuan dari OSIS sendiri, dan sasaran yang akan dicapai di OSIS. Nah, OSIS sendiri itu singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Nah, OSIS ini merupakan suatu organisasi yang ada di sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA, yang menjadi wadah atau sarana untuk memfasilitasi siswa dalam menyalurkan aspirasinya, mengembangkan kreativitasnya, dan berkontribusi penuh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berbicara mengenai tujuan, tentunya OSIS ini memiliki tujuan. Tujuan dari OSIS sejalan dengan profil lulusan SLH, profil lulusan sekolah kita. Nah, tujuan dari OSIS ini tentunya sejalan dengan profil lulusan sekolah kita, profil lulusan SLH, yaitu pada poin 4 dan 5. Profil lulusan itu adalah hal yang akan dicapai pada saat kalian lulus dari sekolah ini. Jadi, melalui OSIS ini, profil lulusan 4 dan 5 ini dapat tercapai. Atau dengan kata lain, organisasi OSIS ini adalah sarana atau media bagi setiap siswa untuk dapat mencapai profil lulusan yang ada pada poin 4 dan 5. Jadi, tujuan dari OSIS ini tercakup di dalam profil lulusan sekolah poin 4 dan 5. Nah, di dalam OSIS, melalui OSIS ini, maka profil lulusan pada poin 4 dan 5 itu bisa dicapai. Atau dengan kata lain, OSIS ini adalah sarana atau media bagi setiap para siswa untuk dapat mencapai profil lulusan, terutama pada poin 4 dan 5. Jadi, tujuan dari OSIS ini tercakup di dalam profil lulusan pada poin 4 dan 5. Yaitu pada poin 4, mengembangkan relasi yang penuh hormat terhadap setiap orang yang merupakan gambar dan rupa Allah, dan cakap meresponi setiap pendapat, kebutuhan, dan permasalahan serta pertimbangan hikmat, berbelas kasihan dan penuh cinta kasih. Dan poin yang kelima, menunjukkan sikap kepemimpinan dengan hati seorang hamba yang terus berusaha mengejar keadilan dengan penuh kemurahan di tengah ketidakadilan dalam masyarakat dan memperjuangkan shalom dimanapun mereka berada sebagai warga kerajaan Allah.
Untuk dapat mewujudkan profil lulusan pada poin 4 dan 5 melalui organisasi OSIS ini, maka tentunya setiap kegiatan atau program-program OSIS itu disusun dan dirancang berdasarkan profil lulusan yang ada. Oleh karena itu, dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di OSIS, OSIS memiliki susunan kepengurusan atau yang biasa disebut dengan perangkat OSIS, yang meliputi yang pertama, pembina OSIS, yaitu biasanya dari guru. Kemudian yang kedua, MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Jadi setiap kelas nanti akan mempunyai perwakilan kelas di OSIS. Kemudian yang ketiga, pengurus OSIS. Dan yang keempat, anggota OSIS yang merupakan semua siswa yang ada di SLH. Setiap perangkat OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama dari pembina OSIS, yang merupakan guru. Setiap perangkat OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama dari pembina OSIS. Pembina OSIS bertanggung jawab atas seluruh pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. Mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Itu untuk tugas pembina OSIS. Berikutnya, tugas dari MPK atau perwakilan kelas masing-masing kelas. Yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Jadi nanti setiap rapat itu ada perwakilan dari setiap kelas. Yang kedua, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Jadi tugas dari perwakilan kelas ini adalah mengajukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Yang ketiga, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat-rapat kelas. Jadi tugas yang lain itu juga untuk mengajukan siapa yang akan jadi ketua OSIS. Kemudian berikutnya, menilai laporan pertanggungjawaban dan segala tugas pengurus OSIS pada masa akhir jabatan. Dan yang terakhir, menyusun anggaran rumah tangga. Jadi nanti ada anggaran, itu adalah tugas dari MPK untuk menyusun itu juga. Tugas perangkat OSIS yang ketiga yaitu pengurus OSIS. Yang pertama, pengurus OSIS bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja OSIS. Jadi semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OSIS itu pengurus OSIS yang bertanggung jawab. Perangkat OSIS yang ketiga yaitu pengurus OSIS. Pengurus OSIS bertugas yang pertama, bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja OSIS sesuai dengan anggaran yang ada. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Yang ketiga, bertanggung jawab langsung kepada perwakilan kelas dan pembina OSIS. Yang keempat, mempunyai masa kerja selama 1 tahun pelajaran. Kemudian perangkat OSIS yang terakhir yaitu anggota OSIS. Anggota OSIS ini yang merupakan seluruh siswa yang ada di sekolah. Perangkat terakhir dari OSIS yaitu anggota OSIS yang merupakan seluruh anggota atau seluruh siswa dari sekolah. Anggota OSIS ini adalah secara otomatis siswa yang masih aktif belajar di sekolah. Kemudian, anggota OSIS ini tidak memerlukan kartu anggota. Dan keanggotaan OSIS berakhir pada saat siswa yang bersangkutan tidak menjadi siswa lagi di sekolah atau meninggal dunia. Adapun setiap anggota OSIS itu mempunyai hak. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang sama sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian,
memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus kelas. Untuk setiap pertemuan-pertemuan rapat di OSIS, ada 2 jenis rapat yang akan ada. Yang pertama yaitu rapat pleno perwakilan kelas, yaitu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota perwakilan kelas. Kemudian yang kedua yaitu rapat pengurus OSIS. Adapun sasaran atau target yang ingin kita capai melalui setiap program dan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS, yang pertama yaitu meningkatkan peran serta siswa dalam membina sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala itu merupakan cara pandang setiap siswa terhadap lingkungan belajar. Jadi melalui OSIS ini, setiap siswa diharapkan dapat memandang sekolah sebagai lingkungan pembelajaran itu dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah. Itu saja dari OSIS. Terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah video penjelasan dari OSIS dan perpustakaan. Semoga video yang telah ditayangkan dapat membantu peserta didik untuk dapat mengetahui mengenai OSIS dan aturan-aturan perpustakaan di sekolah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari kesiswaan yang akan dibawakan oleh Bapak Karisma. Bapak, Ibu, dan peserta didik dapat menyaksikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya, senang bisa bertemu kembali dengan kalian di tahun ajaran yang baru ini. Perkenalkan, nama saya Karisma Emmanuel, saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, tapi juga saya akan mengajar PKN di kelas 9. Nah, di tahun ajaran yang baru ini saya tidak mengajar di SMA, tetapi bagi kalian siapapun baik yang ada di SMP maupun SMA, jika ingin berbicara dengan bagian kesiswaan, mari kamu bisa datang bertemu dengan saya. Kita akan bicara sama-sama. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita selesaikan sama-sama. Mari kita bisa duduk bicara sama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun saya tidak mengajar di SMA, bukan berarti anak SMA tidak boleh datang. Itu diterima dengan baik sekali kalian semua. Nah, sekarang ini saya akan membagikan beberapa kebijakan sekolah di tahun ajaran yang baru ini. Kita tahu bahwa tahun ajaran baru ini ada beberapa penyesuaian yang perlu kita laksanakan bersama-sama. Sebenarnya ini sudah terjadi di tahun ajaran yang lalu, di mana kalian semua itu adalah belajar dari rumah. Nah, sama di tahun ajaran baru ini, kita pun masih akan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah bahwa kita belajar dari rumah. Nah, jadi ada beberapa kebijakan yang perlu kita perhatikan sama-sama, perlu kita lihat sama-sama supaya pembelajaran dari awal hingga pada akhirnya ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling utama bahwa ketika kamu belajar, kamu bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh gurumu. Ada satu pembelajaran, ada satu materi yang bisa kamu ingat dan menjadi pembelajaran dalam hidup kalian masing-masing. Nah, yang pertama kebijakannya adalah ketika kamu belajar di rumah, maka kamu perlu menyiapkan beberapa hal. Sudah pasti itu adalah alat tulismu, buku tulismu, dan apapun yang akan berhubungan nantinya dengan pembelajaran kalian. Nah, tapi kamu juga perlu menguatkan hatimu, menguatkan matamu, dan menguatkan pikiranmu. Jadi, pikiran, mata, dan hati itu bisa betul-betul berfokus kepada pelajaran yang akan nanti disampaikan oleh gurumu melalui daring. Ini bagi yang saya berbicara bagi yang belajar melalui daring. Nah, ketika kamu belajar melalui daring, kamu bisa belajar dari rumah. Berarti kamu bisa menggunakan atau memakai pakaian yang rapi, bebas. Nah, terserah kalian mau pakai baju bola, mau pakai baju bola basket. Tetapi pada dasarnya itu semua kamu harus fokus kepada belajarmu. Kalau kamu lihat saat ini ya saya pakai apron, ada kaos, ada topi ya, mungkin juga bisa pakai headset, silakan. Itu bagi kalian yang belajar dari rumah secara daring, seperti kita saat ini secara daring ya, itu kamu bisa pakai. Tetapi
yang perlu kamu ingat bahwa mata kalian, pikiran kalian, dan hati kalian itu adalah fokus belajar. Nah, tapi ini ada sedikit perbedaan dengan teman-teman kalian yang cukup kesulitan untuk belajar secara daring, atau kalian memiliki keterbatasan, atau ada hal-hal yang perlu kamu lakukan di sekolah supaya kamu bisa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ketika kamu harus belajar di sekolah, bukan berarti kamu datang dengan pakaian bebas, tidak. Bukan berarti kamu, Pak Guru, saya senang olahraga, saya senang dengan sepak bola, saya bisa datang dengan baju tulisan bahasa Losa di belakang, tidak. Tetap, kalau kamu datang ke sekolah, kamu perlu menggunakan seragam sekolah. Yang SMA dengan seragam SMA, begitu pula dengan yang SMP dengan seragam SMP. Dan yang paling utama adalah ketika kamu belajar di sekolah sama juga dengan teman-teman yang belajar dari rumah, yaitu mata, pikiran, dan hati fokus untuk belajar. Dan jangan lupa, bagi yang belajar di sekolah, kamu perlu ingat selain menggunakan seragam, kamu juga harus menggunakan alas kaki, yaitu sepatu. Jadi jangan kamu datang dengan kaki kosong begini ke sekolah, ya. Jadi kamu harus menggunakan sepatu. Nah, tapi kalau misalnya Pak Guru, ini kan masa pandemi, orang tua saya kesulitan, tidak apa-apa, kamu bisa ceritakan dengan gurumu dan kita tetap terima kamu. Yang penting kamu bisa secara baik, secara terbuka apa kesulitan yang kamu hadapi untuk kamu datang belajar di sekolah. Pihak sekolah akan menerima kalian dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, lalu ketika kamu belajar, nanti akan ada hal-hal yang akan kamu kerjakan nantinya selain daripada tugas, yaitu adalah kamu perlu menuliskan apa yang kamu pelajari pada hari ini. Jadi itu bukan hal yang sulit, ya. Saya kasih contohnya seperti ini. Misalnya ini di hari Jumat. Jadi nanti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat itu sudah ada urutan harinya. Ada beberapa bagian yang perlu kamu isi. Apa yang perlu kamu pelajari hari ini, dan kolom yang berikutnya adalah apa kesulitan yang kamu hadapi. Misalnya, saya sudah masuk di hari Jumat, seperti tadi saya katakan di awal. Hari Jumat saya belajar tentang PKN. Materinya apa? Cinta tanah air. Hal yang saya dapatkan, saya perlu bangga sama tanah air yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dalam Indonesia. Itu hal yang kamu dapatkan. Lalu kesulitannya apa? Kesulitan yang saya hadapi ketika saya belajar itu adalah kuota terbatas, atau kesulitannya karena Pak Guru atau Ibu Guru menjelaskan terlalu cepat sehingga saya sulit untuk memahami. Nah, di sini kamu perlu tuliskan. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, hal apa yang kamu dapatkan, kesulitan apa yang kamu temui, nah itu akan kamu tuliskan. Nah, bagi yang pelajarnya secara daring, ini kamu tuliskan, kamu tinggal foto, bisa kirim via WA, kirim via email, dan ini kamu kirimkan kepada wali kelasmu. Ini sebagai bentuk perhatian kita kepada kalian, apakah betul kamu bisa belajar dengan baik atau tidak. Nah, kalau yang belajar di sekolah, berarti kamu perlu menuliskan, atau kamu tidak bisa kirimkan apa yang sudah kamu tuliskan itu, berarti kamu harus datang ke sekolah dan mengumpulkan. Jadi hari Senin saya belajar apa, nah hasil tulisannya atau kertasnya kamu akan bawa dan kumpulkan di sekolah. Nah, nanti kepada orang tua juga kita akan memberikan hal yang sama, di mana orang tua akan melihat apa yang anak pelajari hari ini, apa yang anak lakukan hari ini, apa kesulitan yang orang tua lihat dari anak. Nah, itu akan dituliskan juga. Ini juga sebagai bahan refleksi bagi kami guru maupun pihak sekolah, sehingga kita sama-sama membuat satu kebijakan yang pada nantinya tepat sasaran bagi anak-anak kita semuanya. Dan juga di tahun ini kita tetap akan mengadakan chapel, kita tetap akan mengadakan devosi, namun ini sifatnya secara daring untuk yang bisa mengakses internet. Nah, bagi yang tidak bisa mengakses internet, maka kami akan memberikan panduannya. Jadi bagi anak-anak sekalian nanti akan membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi akan ditentukan ayatnya, lalu setelah dibaca, hal apa yang kalian dapat itu akan dituliskan. Nah, nanti dari semua hasil perenungannya, sekali lagi, baik itu pengawasan kita yang tadi apa yang kamu pelajari maupun hasil devosi, ini akan dikumpulkan kepada pihak sekolah supaya pihak sekolahnya bisa melihat apa yang sudah kamu lakukan. Nah, ini kebijakan ini sifatnya selama pandemi. Ya, jadi karena kita diminta untuk belajar dari rumah, kita tidak diminta untuk tidak berkumpul secara orang banyak orang. Nah, jadi ini adalah kebijakan yang diambil oleh sekolah. Nah, Pak Guru saya berharap secara pribadi bagi kita semua, baik itu orang tua, siswa, mari kita semua jaga kesehatan. Mari kita semua berupaya untuk tetap mengikuti arahan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kita menjaga diri kita, kita pun menjaga orang lain.
Jadi semangat untuk tahun ajaran yang baru ini, untuk pembelajaran yang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberkati kita semua, dan sampai bertemu di dalam kelas kita masing-masing. Sampai jumpa. Demikianlah video tentang kesiswaan yang menyangkut peraturan sekolah kita. Semoga kita bisa mengingatnya dan melaksanakannya dengan baik. Tetapi sebelum melanjutkan ke acara atau sesi berikutnya, kami ingin mengingatkan kepada peserta live streaming untuk menggunakan kolom komentar hanya untuk keperluan sekolah saja. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi konseling yang akan dibawakan oleh konselor sekolah kita, yaitu Bapak Yanes Sunu. Bapak Ibu peserta didik juga bisa menyaksikan video yang akan kami tayangkan berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Yanes, ya, biasa dipanggil Pak Yan begitu. Saya sebagai konselor di SMP Negeri 4 Sentani atau Sekolah Lentera Harapan. Selamat datang untuk kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 4 ini. Ya, saya mengucapkan selamat. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan, sehingga kita akan bersama-sama di sekolah ini kalau Tuhan mengizinkan selama 3 tahun, ya. Sekarang kalian masuk di kelas 7. Bagaimana nih kabarnya kalian sekarang? Bosan? Senang? Atau bagaimana? Pastinya senang ya, karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 4 Sentani. Baik, saya mengucapkan selamat datang di acara pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini berbeda dengan tahun yang lalu, ya. Kalau tahun lalu kakak kelas kalian bisa bertemu tatap muka untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sekarang karena masa pandemi ya, karena COVID-19 ini, jadi kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung. Kita menggunakan media. Ya. Tapi ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kalian dan juga rasa bangga kami yang akan mendampingi kalian selama 3 tahun ke depan. Baik, saya sebagai konselor di Sekolah Lentera Harapan ini, ya, kalau yang berasal dari Sekolah Lentera Harapan pasti sudah tidak asing dengan istilah konselor, ya. Tapi yang belum tahu juga pasti pernah dengar. Apa sih nama lain konselor? Ya, banyak orang menyebutnya dengan guru BK, ya, guru bimbingan dan konseling. Oke. Lalu tugasnya apa ini, ya? Baik, tugas saya di sini adalah mendampingi kalian, ya, untuk menjadi pribadi yang siap belajar di sekolah ini. Ya, siap belajar. Lalu bagaimana caranya konselor itu tahu untuk bisa mendampingi kalian, ya? Caranya dengan 1, tes kepribadian, ya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu kepribadian kalian itu bagaimana, nanti bisa saya bantu, ya, dengan alat tes. Tesnya bagaimana? Apakah matematika kah, bahasa Inggris atau bagaimana? Tentu saja tesnya tidak seperti itu ya. Tesnya hanya menjawab apa yang menjadi gambaran diri kalian. Kalau penasaran, nanti akan ada waktunya kita bertemu. Kemudian apa? Selain dengan tes kepribadian, ada juga menggunakan tes gaya belajar. Nah, apalagi ini? Tes gaya belajar ini untuk membantu kalian mengerti, ya, paham bagaimana cara belajar yang benar sesuai dengan kepribadian saya. Itu juga ada tesnya. Ya, tesnya tidak menghitung, tidak. Tesnya mudah dan menyenangkan. Kemudian apa lagi? Ya, di sekolah ini tentunya kalian akan bertemu dengan banyak teman, ya.
teman yang tentunya walaupun sama-sama dari SD, tapi juga kalian akan bertemu dengan teman-teman dari SD yang lain. Nah, pertemuan teman yang belum pernah bertemu sama sekali, tidak kenal sama sekali, pasti itu menjadi satu hal yang membuat kalian aneh ini, senang ini. Nah, terkadang kalian itu mendapati hal-hal yang tidak nyaman ketika kalian bertemu dengan teman kalian yang baru. Menimbulkan gesekan-gesekan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan dengan wali kelas dan juga dengan saya, ya. Tapi itu untuk kondisi normal kalau tatap muka. Lalu bagaimana kalau kondisi seperti ini kita belum tatap muka, Pak Guru? Ya, tentunya hal-hal lain seperti kekhawatiran, kemudian kegelisahan, itu menjadi bagian dari kalian ketika dikatakan masuk sekolah, diterima di sekolah, tapi kok tidak masuk sekolah ya, belajarnya bagaimana? Nah, kalau soal belajar tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ya. Nah, jika kalian mengalami hal-hal yang memusingkan, aduh saya tidak nyaman ini belajar seperti ini, karena saya selalu bertengkar dengan orang tua, saya bingung, saya marah, saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan emosi saya. Nah, kalian bisa menghubungi saya ya. Menghubunginya lewat apa? Lewat WA bisa ya. Kalau lewat WA nanti bisa hubungi di nomor ini ya. Kelihatan tidak? Ya, kita buat janji dulu ya. Kita buat janji, kemudian nanti kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Kemudian saya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah itu ya. Tentu saja masalah yang berkaitan dengan emosi ya. Emosi negatif, emosi positif ya. Contohnya apa? Misalnya marah, kecewa, sedih, putus asa. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan dengan saya. Juga masalah kepribadian ya. Hal-hal semacam itu. Nah, nanti kita buat janji dulu di sini ya, di nomor saya ya. Langsung WA ya. Salam, kenalan dulu namanya siapa, kemudian nomor pendaftarannya kemarin berapa, disertakan, kemudian kita buat janji. Nanti silakan kalian menunggu ya. Nanti akan saya batasi ya, dalam satu hari paling tidak 2-3 orang saja, 2-3 anak saja. Nanti ketika ada, kemudian saya membalas, maaf, saya sudah janji dengan 3 orang. Nah, nanti kalian bisa buat janji di hari berikutnya. Paham ya? Ada gambaran ya? Ya, itu sementara ini seperti itu karena kita tidak bertemu langsung tatap muka. Jadi kita tidak bisa bertemu, berbicara dengan luasa, tapi kita berbicara lewat media. Nah, itu cara-cara kita ya, saya sebagai konselor dan kalian sebagai peserta didik bisa saling berkomunikasi. Ya, jadi begitu dari saya. Terakhir kali selamat datang ya di komunitas sekolah Lentera Harapan. Kiranya ini menjadi awal yang baik, menjadi satu tempat yang akan menjadi sebuah wahana untuk kalian bisa menapaki masa depan. Nah, soal masa depan ini juga kalian bisa konsultasikan atau bisa komunikasikan dengan saya ya. Misalnya saya bingung nih, cita-cita saya mau jadi apa, saya bingung besok saya mau sekolah apa, saya bingung tentang masa depan saya. Itu bisa dikonsultasikan dengan saya. Baik, itu saja dari saya. Semoga ini menjadi pertemuan yang menyenangkan. Jangan lupa bahagia, tetap sehat mental, dan tetap tersenyum. Demikianlah video penjelasan dari Bapak Konselor kita. Kedepannya, jika peserta didik ingin mendapatkan bimbingan dan arahan secara pribadi, nanti kedepannya bisa langsung menghubungi Bapak Yanes. Ya. Nah, saya mengingatkan kembali bagi peserta didik yang mengikuti live streaming di rumah,
untuk dapat menuliskan nama lengkap di kolom komentar agar panitia dapat mengetahui kehadiran peserta didik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari sarana dan prasarana yang akan dibawakan oleh Bapak Andre. Bapak, Ibu, dan peserta didik dapat menyaksikan video berikut ini. Oke, halo, selamat pagi peserta didik kelas 7 dengan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Andreas Risdianto, bisa dipanggil juga dengan Pak Guru Andreas. Di sini saya akan mengajar kelas 9 dan bagian sarana prasarana begitu. Di masa pandemi COVID-19 ini gitu, saya akan sedikit memaparkan tentang beberapa prosedur ketika kalian akan datang ke sekolah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita di sekolah SMP dan SMA akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jika kalian memiliki jaringan internet ataupun akses internet, kalian boleh untuk mencari atau mendownload aplikasi Microsoft Teams di Google Play Store. Kemudian bisa juga mencoba aplikasi ini. Jangan khawatir, nanti di sekolah juga akan memberikan tutorial atau video tentang bagaimana menggunakan Microsoft Teams ini dalam kegiatan belajar dan mengajar kita. Prosedur peserta didik datang ke sekolah. Yang pertama adalah peserta didik yang datang ke sekolah wajib menggunakan masker sebelum memasuki lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik wajib mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan dari sekolah. Ketiga, peserta didik wajib mengukur suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya kurang dari 37,3 derajat Celcius, peserta didik diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah. Jika lebih besar dari 37,3 derajat Celcius, peserta didik tidak diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah dan dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Keempat, peserta didik tidak melakukan kontak fisik langsung dengan peserta didik yang lain ataupun dengan guru. Ini contohnya adalah berjabat tangan. Kelima, peserta didik wajib menjaga jarak satu dengan yang lain minimal 1,5 meter. Keenam, peserta didik duduk di tempat duduk yang sudah ditentukan oleh sekolah dan tidak boleh berpindah tempat duduk atau bertukar tempat duduk dengan peserta didik yang lain. Jika peserta didik ingin atau ada urusan dengan sekolah dan diharuskan datang sekolah, berarti peserta didik harus memiliki surat izin atau surat rekomendasi datang ke sekolah dari orang tua atau wali peserta didik. Demikianlah penjelasan mengenai sarana dan prasarana sekolah kita. Semoga setiap fasilitas yang diberikan kepada kita bisa jaga dengan baik demi keberlangsungan aktivitas kita di sekolah ini nantinya. Baiklah, kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu penyerahan peserta didik kepada sekolah. Bagi peserta didik yang namanya telah kami unjuk sebagai perwakilan seluruh kelas 7, kami undang untuk maju ke depan beserta dengan orang tua juga yang mewakili seluruh orang tua dari peserta didik kelas 7. Tidak lupa juga kami mengundang Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sentani untuk menerima siswa tersebut sebagai peserta didik di SMP Negeri 4 Sentani. Kepada Bapak kami persilahkan untuk maju ke depan.
tua, dari pihak orang tua ingin menyerahkan sepenuhnya anak-anak kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah ini, walaupun permasalahan yang lainnya semua kami dari pihak orang tua menyerahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Terima kasih orang tua murid yang sudah percaya kepada sekolah ini untuk kami didik. Tentunya kami akan terus bekerja sama dengan Mama dan Bapak supaya kita bisa benar-benar mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk pada acara yang terakhir, yaitu perkenalan dan penyambutan peserta didik baru SMP Negeri 4 Sentani oleh Bapak Ibu Guru. Dan di akhir video nanti, kami minta kesediaan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup kita di dalam doa. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pak Guru Desa Ketika Putra, kalian bisa panggil saya dengan nama Pak Desa. Bapak di sini wali kelas 7B dan Bapak mengajar juga IPA untuk kelas 7A dan 7B dan PJOK ya untuk 7A, 7B, 7C dan 7D. Perkenalkan, nama saya Tince Hendro Rahayu, biasa disapa dengan nama Ibu Tince. Saya mengajar di kelas 7, 7A, 7B, 7C dan 7D. Nama Ibu Marta Yau, mengajar di 78, mengajar di PKS. Nama Ibu Nova. Ibu akan mengajar kelas 7 mata pelajaran IPS. Perkenalkan, nama Ibu Guru Berlian Novanita Sugalinding, mengajar di kelas 8 dan 9 mata pelajaran Bahasa Inggris. Halo, perkenalkan nama Bapak Awari Entosiasmos Yaroserai, biasa dipanggil dengan Pak Asmos. Bapak akan mengajar kalian komputer kelas 7 sampai kelas 9 dengan nama Pak Guru adalah Pak Geral. Sekarang Pak Geral di sini akan menjadi kepala sekolah kalian dan akan mengajar kelas 7 dan kelas 9 untuk mata pelajaran matematika. Nama saya Rupita Bunai, guru SMP Negeri 4 Sentani. Saya mengajar di kelas 9 A, B, C, D, bidang studi agama dan SBK. Selamat pagi, dan nama saya Barnabas Gainau, biasa dipanggil Pak Bas, mengajar di kelas 8 Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Pak Melson Philip Marwangi. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Melson. Dan tahun ajaran ini saya akan mengajar IPS kelas 9A sampai D dan satu kelas di kelas 8. Halo, nama Ibu Albertina Yaku. Ibu akan mengajar mata pelajaran agama Kristen di kelas 7. Nama Bapak Haji Antonio, Bapak sebagai wali kelas 8B. Bapak mengajar bahasa Indonesia dari kelas 8A sampai 8C. Kemudian Bapak juga mengajar PJOK di semua kelas 9. Halo, nama saya Pak Yanes, ya, biasa dipanggil Pak Yan. Saya sebagai konselor di SMP Negeri 4 Sentani. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau konsultasikan, saya tunggu di ruangan saya. Shalom, nama saya Ibu Jenny Tandipulo, bisa dipanggil Ibu Jenny. Tugas saya di sini sebagai bendahara SMK Negeri 4 Sentani. Semua,
Nama saya Sonang Marisa Purba, biasa dipanggil Ibu Sondang. Saya akan mengajar di kelas 9, khususnya mengajar prakarya dan bahasa Indonesia. Saya juga akan menjadi wali kelas 9B. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 4 Sentani. Perkenalkan, nama saya Ibu Junike, saya wali kelas untuk kelas 8A. Saya juga mengajar ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 dan prakarya untuk kelas 7, 8, dan 9. Sampai jumpa nanti. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Selvi. Nah, Ibu akan mengajar bahasa Indonesia dan juga IPA di kelas 8 dan 9 dan juga sebagai wali kelas di kelas 9A. Sampai ketemu, bye-bye. Halo semuanya, selamat datang di SMP 4 Sentani. Perkenalkan, nama Bapak Adventus Trison Munte. Kalian bisa panggil Bapak dengan Pak Ventus. Nah, Bapak belum akan mengajar di semester ini, kemungkinan akan mengajar di semester depan nanti. Ya, halo semuanya anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Pak Guru Karstens Kale. Kalian bisa panggil Pak Guru dengan Pak Karstens. Ya, pada tahun ajaran ini Pak Guru dipercayakan, diberi kesempatan untuk menjadi guru bidang studi matematika. Ya, artinya Pak Guru akan mengajar matematika untuk kelas 8 dan kelas 9. Oke, halo selamat pagi peserta didik kelas 7. Perkenalkan, nama saya Andreas Risdianto, bisa dipanggil juga dengan Pak Guru Andreas. Di sini saya akan mengajar kelas 9 dan bagian sarana prasarana gitu. Halo, perkenalkan nama Ibu Kartini. Ibu akan mengajar IPS di kelas 7 dan kelas 8 dan juga Ibu akan menjadi wali kelas 7C. Sampai bertemu, bye. Perkenalkan, nama saya Karisma Emmanuel. Saya adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk jenjang SMP dan SMA. Tapi pada nantinya saya akan mengajar di SMP kelas 9. Semuanya selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Ibu Sheni. Saya wali kelas 9D. Saya akan mengajar matematika kelas 7 dan mengajar seni budaya kelas 9C dan 9D. Halo siswa-siswa semua, selamat datang di tahun ajaran baru. Perkenalkan, nama Ibu Sri Bintang Manurung. Halo, nama saya Ripka Yunika Istri Anggina. Saya guru bahasa Inggris untuk kelas 7 sampai dengan kelas 8A. Halo, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di SMP Negeri 4. Perkenalkan, nama Ibu Zulanda Wakum. Ibu mengajar mata pelajaran TIK kelas 7 sampai dengan kelas 9. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, Pak Guru bernama Tony. Pak Guru mengajar di kelas 7C dan 7D. Pak Guru mengajar pelajaran IPA. Sampai ketemu dalam kegiatan pembelajaran kita. Salam. Halo semua, perkenalkan nama Bapak Andrew, asal Bapak dari Manado. Bapak bekerja di sini sebagai staf. Oke. Selamat pagi semua, selamat datang. Hari ini saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Desainer Ongge. Kerja di sini sebagai OB, bersih-bersih. Halo. Nama saya Bapak Anwar Ongge. Saya sebagai penjaga sekolah Lentera Harapan. Shalom, selamat pagi, selamat datang di SMP Negeri 4. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Aneke, biasa dipanggil Ibu An, dan tugas saya di SMP Negeri 4 sebagai staf tata usaha. Terima kasih, shalom. Halo, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Lenda Ingrid Victoria Parjer. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Lenda. Ibu tidak akan bertemu dengan kalian di kelas masing-masing, tapi kalian dapat bertemu dengan Ibu di perpustakaan nanti. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua di tahun ajaran ini.
Ya, sebelum kita doa tutup, saya ada pengumuman untuk kelas 7 yang golongan 2 dan 3 itu pada tanggal 27 Juli 2020 jam 1 siang itu mengambil modul belajar di sekolah. Jadi tanggal 27 Juli 2020 jam 1 siang kelas 7 datang ke sekolah ini mengambil modul belajar untuk 1 minggu ya. Jadi begitu ya. Sekarang kita akan berdoa menutup semua rangkaian acara hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kami umat manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hati daripada orang tua yang begitu mencintai Tuhan dan mencintai anak-anak. Terima kasih untuk berkat yang besar bagi kami semua, baik orang tua maupun kami sebagai guru, yang Tuhan memberikan pelayanan yang besar untuk mendidik setiap anak-anak-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Di dalam setiap masalah hidup kami, baik di dalam keluarga maupun di dalam sekolah, kami minta tolong anugerah Tuhan memberkati kami setiap guru maupun orang tua. Berilah kami hati yang takut akan Tuhan dan hati yang terus merindukan Tuhan dalam setiap hidup kami. Ini doa kami di dalam Kristus Tuhan kami yang berkuasa atas seluruh bumi. Kami berdoa. Amin. Demikianlah acara kegiatan pengenalan lingkungan sekolah hari ini. Semoga kedepannya kita dapat menjalin kerjasama dan relasi yang baik itu antar peserta didik, orang tua, dan Bapak Ibu guru. Nah, saya juga menyampaikan kepada peserta didik dan orang tua yang mengikuti kegiatan PLS di pertengahan dapat memutar kembali video kegiatan PLS pada hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua dari peserta didik kami yang telah mempercayakan peserta didik untuk kami didik dan untuk kami bina di tempat ini. Saya Berlian Novalita. Saya Melson Philip Marwani. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di SMP Negeri 4 Sentani. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati pikiran luas tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan-Mu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kejaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski
Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran baru.